Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ulil Hidayat dengan NIM 22 12 00 16. Saya dari kelompok 10 akan memberikan penjelasan tentang bab 8, yaitu hal keuangan. Nah, di sini saya akan menjelaskan pada pasal 23, yaitu anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan setiap tahun. Undang-undang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya memakmurkan rakyat. Di sini ada beberapa nilai yang saya tanggapi, yaitu yang pertama, indikator ekonomi makro yang pada asumsi dasar makroekonomi. Yang kedua, kebijakan pendapatan negara. Ketiga, kebijakan pembangunan ekonomi. Keempat, perkembangan penguatan pendapatan negara secara umum. Kelima, kondisi dan kebijakan lainnya. Saya akan memberikan contoh, yaitu target penerimaan negara dari sumber daya alam. Migas turun dipengaruhi oleh besaran asumsi living minyak bumi, living gas, ICP, dan asumsi nilai tukar. Dan perpajakan ditentukan oleh target investasi serta kebijakan pemerintah terkait perpajakan, seperti perubahan besaran pendapatan tidak kena pajak, yaitu PTKP. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pada pasal 23A, yaitu pajak dan penguatan lainnya yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Dan ada beberapa aspek pengaturan pajak yang harus diatur dalam undang-undang itu sendiri. Yang pertama, kepastian hukum sistem perpajakan yang menentukan subjek pajak, mengidentifikasi basis pekerjaan, tarif, dan administrasi perpajakan. Yang kedua, dasar kewenangan pemungutan pajak oleh pemerintah yang mencangkup bastur. Dalam menjalankan undang-undang, ada bagian kewenangan antar pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Yang ketiga, ada hubungan hukum antara wajib pajak dan pungutannya, sehingga memberi hak dan kewajiban antara negara dan masyarakat. Yang keempat, penegakan hukum dengan penerapan sanksi administrasi dan pidana. Sekian dari saya dari kelompok 10. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agus Syawal dengan NIM 22 12 00 027. Saya akan menjelaskan tentang pasal 23B, macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang. Dalam kehidupan perekonomian suatu negara, peran uang sangatlah penting karena uang mempunyai beberapa fungsi, antara lain sebagai alat penukaran atau alat pembayaran dan pengukur harga, sehingga dapat dikatakan bahwa uang merupakan salah satu alat utama perekonomian. Dengan uang, perekonomian suatu negara akan berjalan dengan baik, sehingga mendukung tercapainya tujuan bernegara, yaitu menjadi masyarakat yang adil dan makmur.
Selain itu, jika dilihat secara khusus dari bidang moneter, jumlah uang yang beredar dalam suatu negara harus dikelompokkan dengan baik sesuai dengan kebutuhan perekonomian. Pasal 23C itu hal-hal lain mengakui keuangan negara diatur dengan undang-undang. Dalam undang-undang ini diatur tentang 1. Pengertian dan ruang lingkup keuangan negara. Kedua, asas-asas umum pengelolaan keuangan negara. Ketiga, kedudukan presiden sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara. Keempat, pendelegasian kekuasaan presiden kepada menteri keuangan dan menteri lembaga. Dan kelima, susunan APBN dan APBD. Keenam, ketentuan mengenai penyusunan dan penetapan APBN dan APBD. Ketujuh, pengaturan hubungan keuangan antar pemerintah pusat dan bank sentral. Kedelapan, pemerintah daerah dan pemerintah lembaga asing. Pasal 23D, negara memiliki satu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang. Pada tahun 1953, Undang-Undang Pokok Bank Indonesia menetapkan pendirian Bank Indonesia untuk menggantikan fungsi De Jafes Bank sebagai bank sentral dengan 3 tugas utama di bidang moneter, perbankan, dan sistem pembayaran. Di samping itu, Bank Indonesia diberi tugas penting lain dalam hubungannya dengan pemerintah dan melanjutkan fungsi bank komersial yang dilakukan oleh DJB sebelumnya. Mungkin sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.